Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sedikitnya ada 7 pasal yang bisa menjerat Rocky Gerung terkait dengan ucapannya yang menghina pribadi Presiden Joko Widodo. Ini saya bacakan ya, pasal-pasal yang berpotensi menjerat Rocky Gerung di kasus bajingan tolol. Ketujuh pasal tersebut yakni pasal 28A ayat 2, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT, pasal 45 Undang-Undang IT, pasal 156 KUHP, pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP, serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berikut saya sampaikan, berikut ini adalah bunyi pilot dari tiap pasal tersebut berdasarkan rangkuman yang ditulis oleh cnnindonesia.com. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ancaman dalam pasal tersebut kemudian diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang IT, sehingga keduanya tak bisa dilepaskan satu sama lain. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang IT, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan SARA sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45 Undang-Undang IT. 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. 4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 156 KUHP. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Pasal 160 KUHP.
Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal berikutnya adalah pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. 2. Barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Berdasarkan bunyi belait pasal-pasal tersebut, Rocky diketahui dapat dibui maksimal 10 tahun penjara jika merujuk pada ancaman hukuman pasal 14 ayat 1 Peraturan Hukum Pidana tahun 1946. Oke, itu adalah resum atau potensi kemungkinan pasal-pasal yang bisa menjerat Roky Gerung atas ucapan pelecehan penghinaannya kepada Kepala Negara Republik Indonesia, Pak Jokowi. Terakhir, Pak Mahfud MD sudah menegaskan bahwa walaupun Pak Jokowi tidak melaporkan atas penghinaannya itu, tetapi dimungkinkan ada sejumlah pasal lain yang bisa menjerat Roky Gerung. Dan pasal-pasal yang tadi saya sebutkan adalah diantaranya. Pak KSP, Pak Muldoko juga sudah menegaskan bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Ini sudah penyerangan terhadap pribadi Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Mudah-mudahan polisi bisa bersikap tegas untuk menindak Roky Gerung ini. Lepas dari kepentingan politik yang ada, entah dia pendukung capres siapa, itu adalah nomor sekian, nomor 17. Tetapi yang nomor 1, pertama, siapapun yang melanggar hukum, siapapun yang melakukan tindak pidana harus diproses hukum, tidak pandang itu adalah tokoh dari capres manapun, siapapun orang di belakangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.